Saya mulai dari kurban dulu Pak ya. Gini. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada namanya panitia kurban di masa Nabi Pak. Ya. Jadi Nabi itu sembelih sendiri. Kecuali pada saat menyembelih banyak, maka beliau wakilkan sebagian penyembelihannya kepada Imam Ali. Sahabat-sahabat juga masing-masing menyembelih sendiri. Jadi tidak ada panitia kurban. Tapi bukan berarti kemudian panitia kurban itu bid'ah. Kemudian karena bid'ah jadi sesat, karena sesat kemudian masuk neraka. Ya. Kan sering orang sekarang kalau tidak ada di masa Nabi itu bid'ah, sesat, masuk neraka. Pengurus masjid juga tidak ada di masa Nabi Pak, pengurus masjid. Jadi apa yang tidak ada di masa Nabi itu, ada yang karena dilarang, ada yang bukan karena dilarang, tapi karena kondisi belum menghendaki. Nah, ketika suatu waktu nanti kondisi menghendaki, maka bisa jadi lebih baik kalau itu diadakan. Seperti pengurus masjid. Ada saja pengurus masjid belum tentu masjid bisa terurus dengan baik, apalagi seandainya tidak ada pengurus masjid. Ya, sama juga Pak. Kalau tidak ada panitia kurban kan repot kita ini. Tidak semua orang bisa mengurusi dirinya untuk berkurban. Mau pergi cari sendiri hewan kurbannya, mau sembelih sendiri, ya, mau potong-potong sendiri, mau bagi sendiri dan seterusnya. Maka difasilitasilah, dibuatlah panitia kurban. Kenapa saya cerita seperti itu menjawab tadi bahwa panitia kurban itu tidak sama dengan amil zakat. Kalau amil zakat di masa Nabi sudah ada dan memang diperintahkan itu oleh Allah. Disebut di Al-Qur'an pada surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Memang mesti ada amil zakat itu. Jadi kalau panitia kurban tidak mesti ada. Nah, sehingga status amil zakat dengan panitia kurban tidak sama. Kalau amil zakat dia punya bagian dari zakat tersebut yang dikumpulkan. Tapi kalau panitia kurban tidak ada bagian khususnya sebagai panitia. Baik, mohon maaf ini Pak. Mohon maaf. Jadi panitia kurban itu tidak ada bagian khususnya sebagai panitia. Tapi jangan salah paham Pak. Bukan berarti panitia kurban tidak berhak untuk mendapatkan bagian. Dapat bagian bukan karena dia panitia, seperti orang lain juga. Sedangkan yang tidak mengurusi saja berhak dapat, apalagi dia panitia kan. Yang tidak boleh itu dia merasa saya ada bagian lebih karena saya panitia ini. Tidak boleh. Jadi sama saja dengan yang lainnya. Nah, terus status panitia itu apa? Dia mewakili orang yang berkurban. Kalau amil zakat itu mewakili orang yang terima zakat. Mewakili orang yang menerima. Tapi kalau panitia kurban Pak, dia tidak mewakili orang yang menerima. Dia mewakili orang yang berkurban. Karena mewakili orang yang berkurban, dia hanya melakukan apa yang diminta oleh orang yang berkurban. Seandainya saya panitia nih Pak, saya panitia kurban. Terus Bapak datang ke saya sebagai peserta, lalu sampaikan, Ustaz, saya mau kurban di sini, tapi semua bagian saya yang sepertujuh saya mau ambil semua. Oke Pak, saya kasih semua yang sepertujuh itu. Karena saya hanya melakukan yang Bapak minta. Kecuali kalau permintaan itu mesti melibatkan yang lain, persetujuan yang lain. Contoh, Ustaz saya mau kurban di sini sapi, tapi kepalanya saya mau ambil. Tunggu dulu Pak, karena ini kepalanya sapi cuma satu. Nah Bapak bertujuh ini kurban 1 ekor sapi. Kalau mau Bapak mau ambil kepalanya yang satu, bagaimana dengan 6 orang yang lain? Nanti mereka juga mau ambil kepalanya. Kalau 6 orang yang lain setuju, silakan Bapak ambil kepalanya. Kalau Bapak datang misalnya, Ustaz saya mau kurban di sini, tapi dagingnya saya mau diantarkan ke panti asuhan yang di sana. Oh siap Pak, saya antarkan ke panti asuhan yang di sana. Kalau saya sebagai panitia merasa tidak bisa melakukan yang diamanahkan, saya sampaikan, minta maaf Pak, kalau seperti itu permintaan saya tidak bisa. Nah setelah saya sampaikan saya tidak bisa, terserah Bapak. Tetap mau kurban di sini atau mau cari tempat yang lain atau mau sembelih sendiri, terserah. Jadi pada intinya panitia itu hanya melaksanakan apa yang diamanahkan kepadanya. Kalau panitia sudah menentukan
lalu peserta kurban tetap mendaftar di situ, berarti dia setuju. Sudah ditetapkan, misalnya Pak, panitia menetapkan setorannya berapa Pak di sini? 2 juta ya? 2 juta. Bapak tetap datang untuk menyetor, berarti Bapak setuju. Buktinya Bapak datang menyetor 2 juta. Nah, sebaiknya sebaiknya itu dirinci. Misalnya 2 juta yang disetor, sekian untuk pembelian hewan kurbannya dan sekian untuk biaya operasionalnya. Nah, itu bagus Pak kalau disampaikan seperti itu. Karena begini Pak, panitia kurban itu tidak boleh diberikan upah dari bagian hewan yang disembelih. Sama dengan orang yang menyembelih, tidak boleh dikasih upah dari bagian hewan yang disembelih. Tidak bisa saya panitia, oh saya yang ambil kepalanya ini nah karena saya panitia, saya ambil kulitnya ya karena saya. Tidak bisa dikasih upah dari bagian hewan yang disembelih. Begitu juga orang yang memotong, tidak boleh upahnya itu dari bagian hewan yang disembelih. Bukan berarti tidak dikasih upah, boleh dikasih upah tapi bukan dari bagian hewan yang disembelih. Upahnya apa? Misalnya dikasih uang Pak. Bukan berarti tidak boleh dikasih dagingnya, dikasih kepalanya, boleh tapi tidak sebagai upah, dikasih sebagai sedekah atau hadiah. Cara membedakannya bagaimana? Kalau ada pembicaraan sebelumnya, ada kesepakatan, ada perjanjian, berarti itu upah. Bapak datang ke saya, Ustaz, saya mau disembelikan hewan kurban saya. Oh, saya katakan, oh boleh Pak, tapi saya minta kepalanya nah. Bisa. Nanti saya kasih kepalanya. Itu tidak boleh Pak, berarti kepalanya itu jadi upah. Terang-terangan atau yang tidak terang-terangan, Ustaz, bisa tidak disembelikan kambing kurban saya? Lalu saya katakan, bisa Pak, yang penting mengerti kinah. Oh mengerti mah itu Ustaz. Apa ini mengertinya? Oh berarti minta kepalanya ini. Itu tidak bisa. Atau misalnya seperti tahun-tahun yang lalu nah. Tahun-tahun yang lalu selalu dibawakan saya kepalanya. Nah itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya upahnya kasih 200.000, sore-sorenya diantarkan kepalanya. Kan ada apa ini? Saya kasih kini sebagian tanya. Oh alhamdulillah terima kasih. Itu bisa Pak. Sebagai sedekah atau sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Itu Pak ya tentang panitia. Allah alam sah. Iya masalah kurban dulu nanti hajinya. Bagaimana? Iya. Baik, karena kurbannya kambing maka ya yang menjadi haknya itu kambing. Tapi bukan berarti tidak boleh dikasih sapi, bisa Pak. Tapi sebetulnya itu bukan hak dari kurbannya. Dia dapat sedekah kalau seperti itu. Dia disedekahi oleh orang lain. Contoh, saya kurbanku kambing ini Pak. Kurban saya kambing. Saya bisa gak dikasih ini sapi? Saya dikasih sapi Pak. Berarti Bapak bersedekah ke saya. Orang yang kurban sapi bersedekah ke saya. Ya, seandainya panitia mengatakan oh tidak bisa ini saya tidak boleh menuntut. Karena sebetulnya menjadi hak saja itu adalah kambing. Gitu ya. Allah alam. Silakan. Saya tambahkan sedikit. Ya, kurban aja. Dalam upah tadi itu, upah menyembelih itu, kalau misalnya diambilkan dari dana kurban itu sendiri, saya sisihkan di situ, itu apa boleh? Makanya saya bilang tadi Pak, sebaiknya dipisah. Ini untuk pembeliannya, ini untuk operasionalnya. Dari operasional itulah yang dipakai sebagai upah. Dari operasional itu juga yang dipakai misalnya kan kerja itu dari pagi sampai sore barangkali Pak. Mungkin beli kopi, ya beli makanan-makanan apa. Dari mana diambilkan uangnya ini? Dari uang operasionalnya. Itu bisa. Tapi sebaiknya disampaikan pada peserta supaya dia tahu tidak semua uang yang disetor itu dipakai untuk membeli hewan kurban. Misalnya harganya berapa sih sapi ini? Oh 1.300.000 misalnya Pak, atau 1 juta 12 juta misalnya, 12 juta. Sementara yang disetor 2 juta. Kalau 2 juta yang disetor 7 orang berarti 14 juta. Ada selisihnya 2 juta. Oh itu artinya ada uang operasional. Tidak semua yang 2 juta itu dipakai untuk membeli hewan kurban. Nah itu sebaiknya dirinci, disampaikan pada orang yang berkurban. Nanti kalau ada selisihnya uang operasional disampaikan. Boleh disampaikan di depan. Kalau ada lebihnya kita masukkan di masjid. Nah
Nah, atau disampaikan setelahnya ternyata ada lebihnya, dihubungi itu Pak orang berkurban, gimana ada lebihnya, mau ambil kembali kelebihan wanta atau kita mau sumbangkan silakan. Itu Pak, ini aturannya. Wallahu a'lam.